Buraya kadarmış Fargat. Ibrahim telah dibawa ke hadapan Sultan Sulaiman. Ibrahim takut setengah mati. Dia berpikir bahwa Sulaiman telah mengetahui hubungannya dengan Hatice. Hünkârım, ben size ama gene de Ternyata Sultan memberinya sil kerajaan sebagai lambang posisi tertinggi kepadanya. Ibrahim pun merasa lega. Çok hizmetleri dokunmuş bir paşadır işte. göreve Ibrahim pun kemudian bersumpah akan setia kepada Sultan dan kerajaan dan akan menjaga sil itu sampai titik darah penghabisan. Jadi ngerasa di prank dong ya di episode sebelumnya. Hahaha. Surat yang dibuat oleh Ibrahim hanya sebatas puisi dan tanpa ada nama seseorang di dalamnya. Jadi raja memang belum tahu. Dan Sulaiman menanyakan tentang surat Ibrahim untuk siapa. Tapi Ibrahim berbohong dan mengatakan itu hanyalah sebuah puisi. Di dalam harem, Hatice yang masih dalam kondisi marah dan gelisah karena kejadian Ibrahim tadi mendapati pertikaian antara Hurrem dan Mahidevran. Ia pun berteriak agar keduanya menjaga perilaku mereka dan meminta keduanya kembali kepada anak-anak mereka. Cevap verin. Nedir alıp veremediğiniz? Dilinizi mi yuttunuz? Susun. Siz aklınızda bulunamazsınız. Edemezsiniz. Çocukların. Ketegasan Hatice di harem membuat Ibu Suri dan Daye yang melihatnya tersenyum kemudian. Piri mendatangi anaknya yang sedang terbaring sakit. Mehmet ternyata menderita TBC, tapi ia menyembunyikan itu dari ayahnya karena ia ingin menikahi Hatice. Piri juga memberitahu keluarganya bahwa ia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia sengaja berbohong karena tak ingin mengecewakan keluarganya. Ibrahim saat itu berada di balkon dan Hatice melihat Ibrahim baik-baik saja. Meski belum tahu apa yang terjadi, ia pun menjadi lega karena sebelumnya ia mengira Ibrahim akan dihukum oleh raja. Pagi hari seperti biasa, Sultan Sulaiman mendatangi Ibu Suri untuk meminta berkat sebelum bekerja. Ia juga memberitahukan tentang Piripasa yang telah mengundurkan diri sebagai wazir agung. Raut wajah Ibu Suri langsung berubah ketika Sulaiman mengatakan kepadanya bahwa Ibrahim yang akan menggantikan Piripasa. Ia kurang setuju karena Ibrahim masih terlalu muda. Seorang wazir agung haruslah orang yang berpengalaman, tapi karena Sultan sudah terlanjur mengambil keputusan, Ibu Suri pun akhirnya diam. Sebelum memulai pertemuan, Ahmed Pasha mendatangi Ibrahim dan bertanya tentang perihal pertemuan hari ini. Seperti biasanya, Ibrahim menghindari percakapan dengan berkata bahwa sebentar lagi mereka akan tahu sendiri. Süleyman Han Hazretleri. Pertemuan kerajaan pun dimulai. Sultan Sulaiman masuk dan segera mengumumkan tentang wazir agung yaitu Ibrahim. Semua yang hadir dalam pertemuan nampak sangat terkejut, apalagi Ahmed Pasha yang sebelumnya sangat yakin bahwa dialah pengganti Piripasa. Setelah mengumumkan nama Ibrahim, ia memberikan penghormatan kepada raja. Bu husus Sultan Sulaiman memberikan sil kerajaan kepada Ibrahim. Di sana, Ahmed Pasha menunjukkan raut wajah yang tidak senang akan pengangkatan jabatan untuk Ibrahim. Jadi, jabatan ini adalah posisi menteri yang paling tertinggi, di mana posisi ini adalah posisi kedua setelah raja. Ketika pertemuan selesai, Ahmed mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Piri dan semua menteri yang hadir di sana. Bagaimana mungkin seorang pelayan menjadi wazir agung, katanya. Tiba-tiba dari arah belakang, Ibrahim pun berkata, Ahmed Pasha, aku terima jika kau menghinaku.
Akan tetapi, kau tidak seharusnya meragukan keputusan Sultan. Aku akan selalu menjadi pelayan Sultan yang setia." Sultan Sulaiman keluar dari ruangan. Ia memandang Ahmed dengan tajam dan ia tahu dengan ketidaksenangan Ahmed Pasha dengan keputusannya ini. Sultan kemudian mengajak Ibrahim dan Piri untuk berjalan-jalan bersamanya. Hazırlan. Gayri. Hatice mendatangi Ibu Suri di kamarnya. Ibu Suri seperti tidak bisa berkonsentrasi. Dia lalu bercerita tentang Sulaiman yang mendatanginya dan memberitahu bahwa Ibrahim diangkat menjadi Wazir Agung. Mendengar hal itu membuat Hatice menjadi lega dan senang. Berbeda dengan Ibu Suri yang menganggap itu keputusan yang keliru. Berdasarkan catatan biografi Ibrahim Pasha, ia berasal dari keluarga pelaut yang beragama Kristen di Yunani Ortodoks di Parga. Saat masih kecil, Ibrahim dibawa oleh para bajak laut lalu dijual ke istana Manisa di Anatolia Barat. Kemudian saat ia dewasa, ia memeluk agama Islam. Dan ketika itu Sulaiman masih berstatus putra mahkota yang sedang menempuh pendidikan di Anatolia Barat juga. Sehingga mereka pun akhirnya bertemu. Pertemuan antara Sulaiman muda dengan Ibrahim Pasha membuat keduanya bersahabat baik. Meski status Ibrahim Pasha adalah seorang budak. Itulah mengapa banyak petinggi yang memang berasal dari kalangan sultan tidak setuju dengan keputusan raja. Di dalam kamar Hurrem, wajah Hurrem langsung berubah muram tak kala Nigar datang dan memberitahunya bahwa Sultan telah mengangkat Ibrahim menjadi Wazir Agung, jabatan tertinggi setelah Sultan sendiri. Bersama anaknya, ia mengatakan, "Anakku Ibrahim sekarang telah menjadi Wazir Agung, takkan ada lagi kedamaian untuk kita berdua." Ibrahim mendatangi Sultan dan meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya. Sultan pun memberinya izin dan memintanya segera pergi dan segera kembali karena tugas besar telah menantinya. Di kediaman Piri Pasha, Piri sangat kecewa ketika dokter memberitahunya tentang Mehmet yang menderita TBC. Ia marah kepada istrinya karena menyembunyikan penyakit ini. Sementara di kamar Mahidevran, tampak Pangeran Mustafa tak berselera ketika Permaisuri Mahi menyuapinya. Ia terbatuk-batuk, badannya panas dan kepalanya sakit. Mahidevran kemudian memberinya obat, tapi Mustafa tetap saja batuk-batuk. Pagi hari pun tiba, namun Mustafa semakin panas dan ia kedinginan. Mahidevran segera meminta Gulsa untuk memanggil dokter. Di kediaman Ibu Suri, Daya mendatangi Ibu Suri dan memberikan laporan tentang sakit Mehmet Celebi. Ibu Suri nampak cemas setelah membaca laporan Ibrahim. Ibu Suri segera mendatangi anaknya King Sulaiman sambil membawa laporan sakitnya Mehmet Celebi. Sultan berjanji akan mencarikan solusi. Ia tak ingin menyakiti siapapun. Tak lama Sumbul masuk ke kamar raja dan memberitahukan keadaan Mustafa. Mereka berdua pun segera menuju kamar Mustafa. Sultan dan Ibu Suri masuk ke dalam kamar Mahidevran. Hurrem juga ada di sana menanyakan kondisi Mustafa. Mahidevran menjawab dengan baik. Lalu ia mendekati Hurrem dan memintanya untuk keluar dari kamarnya. Ibu Suri juga meminta agar Hurrem keluar dengan alasan anaknya bisa tertular. Ibu Suri mendatangi Hatice dan memberitahu bahwa Sultan ingin bertemu dengannya. Ibu Suri berkata bahwa Mehmet Celebi menderita sakit parah, jadi sangat mungkin pernikahannya dibatalkan, kata Ibu Suri kepada Hatice. Hatice pun tersenyum senang. Saat akan menemui Sultan, Hatice melewati Ibrahim. Ia juga tersenyum penuh arti kepada pria yang ia cintai. Namun sayang sekali kebahagiaannya sirna. Sultan ternyata tak membatalkan pernikahannya. Sultan akan menunggu sampai Celebi sembuh.
dan pesta pernikahan tetap akan berlangsung. Sultan Sulaiman melihat tangisan Hatice karena pernikahan yang tertunda, padahal sebaliknya, kecewa karena pernikahan tetap berlangsung. Hatice pun keluar dari ruangan Sultan dengan menangis. Ibrahim yang melihatnya jadi bertanya-tanya ada apa gerangan. Saat malam hari, Sultan menjenguk Mustafa yang masih terbaring di tempat tidurnya. Dan untuk pertama kali, Sultan menemani Mustafa tidur di dalam kamar Mahidevran. Permaisuri Mahidevran sangat bahagia melihat pemandangan di depannya. Mustafa tidur di atas tubuh ayahnya. Pagi pun tiba. Ibu Suri datang ke kamar Mahidevran. Ia senang melihat putranya telah ada di sana. Ia bisa melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Mahidevran juga. Sementara di tempat Hurrem, Gulnihal melaporkan bahwa Sultan semalam berada di kamar Mahidevran. Sultan memanggil Piri Pasa ke ruangannya. Piri berkata bahwa ia akan membawa Jelebi ke Hadrianapolis untuk pengobatan. Sultan, apakah pertunangan ini masih dilanjutkan? Piri Pasa bertanya kepada raja. Tentu saja, kata raja. Jawaban Sultan membuat Ibrahim sangat-sangat kecewa. Kemudian ia menulis sesuatu, entah apa itu, dan meletakkannya di meja kerja Sultan Sulaiman. Raja menuju kamar Ibu Suri, namun hanya Victoria yang ada di kamar Ibu Suri. Ia kaget ketika Sultan Sulaiman masuk. Semula ia ingin menyimpan pisaunya di bawah bantal, namun ia berpikir ini adalah kesempatannya untuk membunuh Sultan. Ketika Victoria berjalan pelan sambil membawa pisau, tiba-tiba Ibu Suri pun masuk. Akhirnya ia gagal dalam rencananya. Sultan menemui Ibu Suri untuk memberitahunya tentang pertunangan Hatice yang akan tetap berlangsung. Ibu Suri pun akan mengikuti apa yang telah Sultan putuskan. Di kediaman Hurrem, Sultan mendatanginya hingga membuat Hurrem sangat senang. Hurrem berharap Sultan mau tinggal di kamarnya, tapi Sultan menolak karena ada pekerjaan yang menunggu. Bukan Hurrem namanya jika cepat menyerah. Dia pun meminta Sultan untuk makan bersamanya. Sultan diam saja, tapi sepertinya Sultan mengabulkan permintaannya. Hurrem lalu meminta Gulnihal untuk mempersiapkan segalanya karena Sultan akan dinar bersamanya nanti malam. Ia akan memakai gaun dan perhiasan yang indah. Namun di sisi lain juga, Sumbul memberitahukan pada Mahidevran bahwa raja menginginkannya malam ini. Mahidevran pun berkata kepada Gulsah akan mandi dan bersiap untuk raja malam ini dengan wajah yang begitu bahagia. Mahidevran dan Hurrem sama-sama telah bersiap. Sofra. Tapi malang, Hurrem sepertinya akan kecewa di dalam kamarnya. Neredesin Süleyman? Mahidevran telah sampai di depan pintu. Ibrahim pun ikut senang karena Mahidevran akan bertemu dengan Sultan Sulaiman. Ia masuk dan kemudian mencium jubah Sulaiman. Terlihat kalau wajah Sulaiman nampak sangat dingin. Sementara Hurrem yang sedari tadi menunggu kedatangan Sulaiman menjadi tak sabar dan kemudian mendatangi kediaman raja. Bağıracağım şimdi. Namun sesampai di pintu kamar raja, Sumbul segera menghentikan Hurrem bahwa raja saat ini tidaklah sendiri di dalam kamarnya. Ini adalah hari Kamis, Kamis keramat, dan Mahidevran berada di dalam. Ekspresi Hurrem pun berubah dan terlihat kekecewaan di wajahnya.
Selesai. Apakah Hurrem akan bersikap sabar untuk kembali ke kamarnya? Saksikan episode selanjutnya ya. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh di-subscribe ya, supaya setiap aku upload videonya, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Mohon maaf bila suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia meski tak ada uang. Saya Eni pamit, sampai jumpa, bye.